Oke, selamat sore Ibu Saharia. Selamat sore Bu Agil. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya seperti yang Ibu Agil lihat. Ya, oke. Kemarin sempat WA ya, ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Saya penasaran, kira-kira hal apa yang ingin dibicarakan oleh Ibu Saharia? Oh iya ya Bu. Ya, jadi ini ada terkait dengan murid di kelas saya yang menurut saya begitu istimewa Bu Agil. Iya. Apa yang buat Ibu Saharia merasa dia itu istimewa? Atau hal apa yang dia lakukan sehingga dia itu merasa istimewa di mata Ibu Saharia? Iya, saya mengatakan dia istimewa Bu Agil karena setiap dalam pembelajaran eh, siswa tersebut boleh dikata terlalu aktif Bu Agil. Oh, iya. Keaktifannya itu seperti apa? Ketika ada teman yang menyampaikan materi presentasi ataupun ketika ada teman lain dalam kelas itu bertanya kepada guru, si murid ini selalu ribut atau berbicara dengan teman yang di sampingnya, adakala memegang tangan temannya atau mencoret buku temannya di samping. Pokoknya banyak hal yang ia lakukan yang kalau saya lihat itu ia merasa senang melakukan hal tersebut Bu Agil. Ya, nah oke. Jadi menurut Ibu Saharia, apakah itu merupakan sesuatu hal yang menjadi masalah atau sesuatu hal yang seperti apa? Ya Bu Agil, menurut saya itu masalah bagi saya ketika dalam proses pembelajaran. Iya. Kenapa hal itu bisa disebut sebagai suatu masalah? Iya, ketika ada teman yang sementara presentasi atau menyampaikan hasil diskusi ataupun ketika akan bertanya sesuatu kepada saya dalam proses pembelajaran, siswa tersebut aktif memegang tangan temannya ataupun mencoret buku temannya atau mengambil pulpen yang membuat temannya tersebut merasa terganggu dan menyampaikan, "Ibu guru, si ini mencoret buku saya, ibu guru, si ini mengganggu saya," seperti itu. Itu kan pada saat pembelajaran sehingga pembelajaran itu jadi ribut seperti itu Bu Agil, tapi ributnya karena dengan adanya kelakuan atau hal yang dibuat oleh si siswa tersebut. Seperti itu Bu Agil. Oke, jadi permasalahan yang terjadi menurut Ibu Saharia karena dia sering mengganggu teman ya. Iya. Oh iya. Nah, lantas keadaan kelas yang seperti apa yang Ibu Saharia inginkan? Ya, yang saya inginkan kelas yang fokus pada proses pembelajaran Bu Agil ketika ada teman atau kelompok di kelas tersebut yang sementara presentasi pelajaran, maka murid yang lain atau siswa yang lain setidaknya harus mendengarkan supaya ketika ada yang belum jelas atau ingin ditanyakan itu bisa ditanyakan, seperti itu Bu Agil. Nah, iya, ya, bagus sekali. Nah, lantas ketika Ibu Saharia menginginkan hal itu terjadi di dalam kelas, kira-kira apa yang akan Ibu Saharia lakukan untuk bisa menciptakan harapan dari Ibu Saharia tadi? Mungkin saya panggil dulu si siswa atau murid tersebut ya Bu Agil. Saya akan tanya-tanya mungkin dulu mengapa ia melakukan hal demikian ya.
Ya, oke ya, bagus sekali. Kira-kira siapa saja yang akan Ibu Saharia libatkan dalam keadaan atau rencana yang akan Ibu Saharia lakukan? Karena kebetulan saya ini kan hanya guru mata pelajaran ya Bu Agil. Jadi mungkin Ya. saya bekerja sama atau butuh bantuan dari wali kelasnya Bu Agil, seperti itu. Oh iya, memang apa yang Ibu Saharia sampaikan itu sudah sangat baik. Dan kira-kira menurut Ibu Saharia itu untuk tingkat masalah yang diciptakan oleh siswa dari rentang 1 sampai 10, dia berada di posisi keberapa? Kalau menurut saya tuh Bu Agil 9. 9 ya. Iya. Pasti itu sudah menjadi hal yang meresahkan Ibu Saharia ya. Ya, dan sekarang Ibu Saharia menginginkan keadaan kelas itu berada pada posisi angka berapa? Posisi yang baiklah di angka 10 kalau tidak salah itu. Iya, oke. Kalau rentangnya masalah itu dari 1 sampai 10, kemudian masalah itu ada di angka 10, kemudian baiknya ada di angka 1, kira-kira menurut Ibu Saharia akan memilih angka berapa untuk mengubah situasi tersebut? Akan memilih angka berapa dari 1 sampai 10? Iya, boleh Bu ulangi Bu Agil, soalnya tidak terlalu jelas tadi soalnya. Iya, untuk rentang masalah yang dihadapi Ibu Saharia dari 1 sampai 10, jika masalah itu yang terberat ada di angka 10, satunya itu ada di situasi yang nyaman, Ibu Saharia akan memilih angka berapa untuk mengubah situasi dari masalah menjadi keadaan yang nyaman? Oh iya Bu Agil, jadi saya sangat mengharapkan ya minimal di angka 2 Bu Agil, seperti itu. Iya, oke, bagus sekali. Kira-kira kapan akan Ibu Saharia lakukan rencana yang sudah disampaikan tadi? Oh iya, jadi insya Allah saya akan memanggil murid tersebut dan akan menanyakan mengapa ia melakukan hal demikian. Ya, jadi saya akan melakukan semacam pendampingan seperti itu Bu Agil. Ya, oke, bagus sekali. Dan kira-kira kapan Ibu Saharia akan melakukan hal tersebut? Ya, insya Allah besok kan hari Jumat. Kebetulan saya belum ada jam di kelas-kelas, jadi insya Allah saya akan mengambil waktu besok untuk memanggil siswa yang bersangkutan Bu Agil. Oke, bagus sekali. Nah, menurut Ibu Saharia, apakah yang Ibu Saharia dapatkan dari perbincangan kita saat ini? Ya, yang saya dapatkan, saya merasa mendapatkan solusi terhadap permasalahan di dalam kelas terkait dengan murid yang saya katakan tadi istimewa. Saya mendapatkan solusi dan dapat berpikir apa yang harus saya lakukan ke depannya Bu Agil. Dan itu akan, insya Allah akan saya lakukan besok. Jadi saya mendapatkan ide untuk mengatasi masalah yang saya hadapi di dalam kelas. Ya, terus untuk perasaannya, bagaimana perasaan dari Ibu Saharia? Iya, perasaan saya merasa tenang karena saya sudah mendapatkan solusi, merasa senang juga dan sangat berterima kasih kepada Ibu Agil karena sudah meluangkan waktu mulai dari membalas chat WA saya bisa bertemu di ruangan ini Bu Agil. Terima kasih banyak.
Oke, terima kasih juga untuk Ibu Saharia. Dan saya sangat menantikan perubahan dari apa yang nantinya akan Ibu Saharia lakukan. Mungkin kita bisa kembali melakukan komunikasi setelah Ibu Saharia melakukan rencana yang sudah disampaikan tadi. Oh iya Bu Agil, iya boleh-boleh Iya, sekali Bu Agil. Semoga minggu depan kita ada waktu juga untuk bisa berkomunikasi ya Bu Agil. iya, oke. Eh, karena apa yang menjadi harapan kita pada pembicaraan ini sudah terwujud, mungkin kita bisa lanjutkan lagi nanti pada saat Ibu Saharia sudah selesai melakukan rencana yang disampaikan. Oke, Iya. yang Ibu Saharia. Ya, terima Selamat kasih sore. banyak Bu Agil atas waktunya. Terima kasih Ya, banyak. selamat sore, sampai jumpa. Sore, sampai jumpa juga Bu Agil. Ya. Ya, selamat sore Bu Agils. Ya, selamat sore juga Ibu Iren. Ya, terima kasih ya sudah meluangkan waktu di sore ini. Nah, kita memiliki kesempatan untuk saling berbicara saat ini. Ibu Agils pengen ngobrol apa nih sore ini? Iya, begini Ibu Iren. Saya mempunyai suatu permasalahan di kelas itu. Ada seorang siswa saya yang gimana ya? Kalau dipetakan itu dia masuk dalam kategori yang kurang. Nah, ketika saya ingin dia menyelesaikan tugas, dia langsung menangis. Air matanya langsung keluar. Jadi seringkali saya terbebani dengan apa saya yang terlalu tegas atau seperti apa. Jadi mungkin itu yang jadi permasalahan saya. Mic-nya Ibu Iren. Ya, jadi Bu Agil, jadi Ibu Agil memiliki satu keresahan ya, di mana ada seorang siswa di kelas yang memang ketika dikategorikan dia terbilang yang masih butuh bantuan. Nah, Iya. ketika diberikan misalnya tugas atau apa, kemudian mungkin Ibu Agil jadi bingung ya, kenapa dia langsung menangis gitu. Jadi ya itu yang keresahannya Ibu Agil. Bingung juga ya Bu, apa Iya. Ibu Agil yang terlalu tegas atau seperti apa. Jadi itu yang menjadi keresahan Bu Agil. Nah, bagaimana Ibu Agil dapat menyelesaikan masalah itu? Kalau bisa jelas atau bisa disampaikan secara detail bagaimana Ibu Agils untuk rencana itu, penyelesaiannya Iya. itu seperti apa? Iya, Ibu Iren. Baik, terima kasih. Selama ini yang sudah saya lakukan, yang saya lihat terlebih dahulu, dia itu nangis ketika dia melakukan sebuah kesalahan. Ketika saya bertanya, kemudian dia salah menjawab. Nah, tiba-tiba saya sudah lihat matanya berkaca-kaca. Atau ketika saya meminta dia mengantarkan tugasnya di depan, sambil saya bertanya tentang tugas yang dia lakukan, entah yang dijawab itu benar atau salah, dia langsung saja menangis. Iya. Jadi, iya. Jadi saya coba
membuat dia berkelompok dengan rekan yang artinya mampu membimbing dia menurut saya. Dan Ya, selama ini saya oke. lihat sudah bagus. Jadi ketika mereka bekerja kelompok, dia itu sudah terlihat aktif dalam kegiatan kelompok. Oh iya. Dan mungkin saya harus lebih gimana ya, lebih bisa memahami sebenarnya perasaan dia atau lebih memahami Iya, Bu. feeling itu seperti apa. Mungkin seperti itu ya harus saya Iya. lakukan. Iya, jadi dengan ngobrol seperti ini, apa yang ingin Ibu Agils capai dari percakapan saat ini dengan saya? Iya, yang ingin saya capai, yang ingin saya dapatkan itu bagaimana cara saya agar ketika saya mengajar di Iya, kelas itu tidak lagi menangis seperti itu. menangis. Iya. Oh, oke. Jadi bagaimana caranya agar ketika Ibu Agils mengajar di kelas anak ini tidak lagi menangis ya? Nah, Iya. ya, oke Bu. Nah, menurut Bu Agils ada enggak faktor lain selain apa yang sudah disampaikan tadi yang mengakibatkan dia sering menangis? Ya, mungkin ada faktor-faktor lain. Saya juga sudah bertanya kepada wali kelas dia yang sebelumnya, Iya. katanya memang dianya seperti itu. Bahkan ketika guru lain itu masuk, khususnya bidang studi ya agama, malah dia tidak mau menulis, langsung saja menangis. Jadi saya coba tanya ke teman-temannya, ya mereka bilang dia juga memang seperti itu. Jadi ada khusus ya yang harus saya lakukan untuk lebih dekat dengan dia. Oh iya. Jadi Ibu Agils juga mengkonfirmasi ya dengan wali kelas sebelumnya itu mungkin dari segi analisa untuk siswanya. Nah, Bu Agils, kalau dari Ibu Agils sendiri ada enggak hal-hal yang Ibu Agils upayakan agar supaya situasi ini lebih baik begitu? Misalnya yang sering ya gitu. Oke. Anda yang saya upayakan untuk lebih baik mungkin saya saat ini saya sedang berusaha untuk bagaimana saya bisa memahami keadaan anak tersebut. Ya, jadi pada awal memang tahun ajaran itu dia sering menangis. Setelah beberapa bulan ini kita ada dalam kelas bersama-sama, saya juga mencoba untuk memberi pendekatan kepada teman-teman agar tidak terlalu menekan dia. Mungkin dia penuh tekanan, atau dia ingin diperhatikan, tidak mau disalahkan. Mungkin seperti itu. Jadi ketika dia menjawab, kemudian jawabannya itu kurang tepat, nah biasa kan kita sebagai harus memberikan penguatan. Sekarang memang dia tidak seperti yang pada awal masuk kelas, sering menangis. Ini sudah jarang, tapi masih ada saja. Dia masih menangis ya. Jadi berupa tindakan apapun langsung menangis. Jadi ada kebingungan di antara situasi ini. Nah, dari mungkin 1 sampai 10 situasi ini cukup mengganggu Ibu Agils ada di poin berapa, Bu? Ibu Agils rasa situasi ini cukup mengganggu di poin berapa dari 1 sampai 10? Kalau di rate itu berapa? Kayaknya ada di 9 deh. Karena enggak nyaman saya mengajar ketika cara mengajar tiba-tiba dia itu sudah nangis. Sampai apakah saya yang salah atau gimana ini?
seperti itu. Iya, iya. Ya benar Bu, jadi merasa tidak nyaman ada di angka 9 sampai segitunya. Nah, dari percakapan ini nantinya Ibu Agils mempunyai harapan 9 ini akan mungkin berkurang sampai di angka berapa untuk rasa tidak nyaman ini Bu? Ya, pastinya ke angka 1 agar proses pembelajaran lebih asli, tidak terganggu, tidak ada tekanan seperti yang sudah terjadi selama ini. Semuanya bisa berjalan dengan baik. Iya Bu, iya. Saya juga mengharapkan seperti itu ya Bu. Ya, nah Ibu Agils, kalau sudah dari segi ibu yang saya dengar ya, dari segi ibu kemudian dari siswanya juga, ada enggak orang lain yang perlu Ibu Agils libatkan dalam mengatasi masalah itu? Mungkin sekarang yang saya pikirkan, saya akan melakukan komunikasi dengan orang tua. Mungkin ada sesuatu hal yang terjadi di rumah, atau memang ada masalah sedikit ya dengan anak ini, agar ketika dia berada di sekolah, saya itu sudah memahami betul situasi keadaan siswa tersebut, dan saya mampu mengatasi hal-hal apa saja yang membuat dia terganggu di dalam kelas. Oke, ya sangat bagus ya Bu ya. Jadi Ibu akan berkolaborasi dengan orang tua ya. Tentunya orang tua juga mempunyai andil besar dalam pembimbingan atau didikan anak ini di rumah tentunya. Ya sangat bagus ya Bu ya. Nah, saya akan selalu terus mendukung Bu Agils. Nah, kita akan melakukan percakapan mungkin lagi secara berkala untuk memantau perkembangan dan memberikan dukungan yang diperlukan. Apakah Ibu Agils mungkin tidak merasa keberatan atau seperti apa Bu? Iya, saya sangat tidak keberatan jika ada sesuatu hal yang harus saya sampaikan ke Ibu Ira. Ya, baiklah Bu. Nah, Bu, selain untuk berkolaborasi dengan orang tua, ada enggak mungkin di lingkungan sekolah, mungkin Ibu Agils dapat melibatkan juga siapa di lingkungan sekolah selain berkolaborasi dengan orang tua yang mungkin bisa mendukung situasi ini? Iya, kalau untuk STI yang saya lihat lebih dekat ke siswa itu adalah wali kelasnya. Jadi mungkin yang saya libatkan adalah rekan-rekan dia di kelas, biar mampu menyemangati dia, memberikan dia semangat, memberikan dia dorongan, motivasi, agar tidak terjadi hal-hal yang sementara terjadi sekarang. Iya benar sekali Bu. Nah, jadi itu rencananya ya Bu, mulai dari berkolaborasi orang tua, kemudian memberdayakan teman-teman yang ada di sekelilingnya sebagai mereka juga sesama anak-anak. Nah, Bu Agils, bagaimana jika rencana itu misalnya tidak berhasil? Ada enggak alternatif solusi yang dapat kita pikirkan saat ini jika rencana yang tadi itu tidak berhasil? Ya, untuk sekarang saya sementara mengupayakan juga mencari referensi lain seperti di internet maupun dengan rekan guru dari sekolah lain jika mempunyai kasus yang sama dengan saya. Nah, kita berkolaborasi mencari agar saya juga memperoleh ide-ide atau cara-cara lain dalam mengatasi siswa tersebut. Iya, betul sekali Bu. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, jika Ibu Agils merasa kesulitan di dalam menjalankan rencana itu, kira-kira biasanya apa yang Ibu Agils lakukan? Ketika saya merasa kesulitan dalam melaksanakan tugas, mungkin yang pertama saya lakukan merefleksikan diri dulu. Iya. Apa yang sudah saya lakukan ini mungkin ada yang salah, dan juga saya melakukan komunikasi dengan rekan guru. Bisa saja mereka mempunyai pengalaman yang sama dan mereka sudah berhasil melewati ini. Iya, betul Bu. Iya.
Iya, iya betul sekali ya Bu. Nah, kira-kira kapan nih akan mulai dilaksanakan untuk rencananya? Ya, untuk rencana yang sudah terpikirkan pada saat ini, rencana saya akan lakukan itu pada awal masuk sekolah, hari Senin nanti. Oh oke ya. Lebih baik lebih cepat ya Bu ya. Nah oke. Jadi baiklah Ibu Agils, terima kasih untuk sesi ini. Nah bagaimana perasaan Ibu Agils setelah sudah berbincang-bincang dengan saya? Apakah ada perbedaan dari sebelum berbincang dengan saya dan sesudah ini, bagaimana apa yang dirasakan oleh Ibu Agils? Iya, kalau perbedaan ada. Karena sebelum kita melakukan perbincangan ini, saya sedikit kebingungan. Kira-kira saya harus bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Jadi pada saat ini saya merasa lega. Karena dengan sendiri, dengan panduan dari Ibu Iren juga, saya bisa memperoleh cara atau rencana-rencana yang akan saya lakukan ke depan untuk mengatasi siswa tersebut, masalah saya yang saya hadapi di kelas. Iya, oke, baiklah Bu. Kalau begitu, alhamdulillah sudah dapat membantu Ibu untuk dapat menuntun dalam bagaimana menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, semoga ada kesempatan lagi ya untuk ngobrol bareng, karena saya penasaran juga bagaimana Ibu Agils dapat menyelesaikan persoalan ini dengan rencana yang tadi sudah kita bicarakan. Ya, terima kasih Bu Agils. Ya, terima kasih Bu Iren. Sampai jumpa lagi.